Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para bapak-bapak dan tidak ada ibu-ibu yang saya hormati. Ibunya tidak ada ini. Ini taklimnya enggak ada ibu-ibunya. Oh, enggak dicampur-campur ya. Ibu-ibu beda sendiri. Oh siang, ya kalau malam bagian bapak-bapak ya. Ya, pertama kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah atas karunia Allah buat kita semuanya pada petang hari ya, menjelang malam lah ya, pada maghrib kita dapat, saya terutama dapat bersilaturahim ke tempat bapak-bapak hari ini atas karunia Allah. Salawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan bagian daripada umat beliau, manusia terbaik sepanjang masa yang Allah ciptakan untuk kita, umatnya, umat yang dicintainya insyaallah, mudah-mudahan. Ya, menurut Ustadz Abdul Ghafur katanya membahas Al-Hikam katanya. Betul? Ya, kebetulan Al-Hikam bukan kitab pegangan saya. Saya biasanya ngajinya Nasaihul Ibad. Ya, karena di sini Al-Hikam ya saya punya juga dari beliau ini. Al-Hikam tapi terjemah. Ya, Ibnu Athaillah. Ya, saya menduga-duga saja. Saya bahas yang ke-19. Mudah-mudahan sudah terbahas juga oleh Ustaz Abdul Ghafur. Tentang bab terkait dengan bagaimana definisi atau pengertian takrif tentang bodoh, sikap bodoh. Jadi manusia ini ada yang pintar, mohon maaf, ada yang bodoh. Tapi menurut pengarang kitab ini bukan kata saya ya. Dan kata kitab ini pun, pengarang kitab ini pun, bodoh itu bukan katanya, tapi kata Allah dan Rasulnya. Jadi kita bisa bilang bodoh, bisa, asal landasannya Al-Quran dan hadis. Jangan bilang bodoh kata kita. Kalau kata kita mohon maaf, hawa nafsu itu namanya ngenyek orang, membuli orang. Ya kalau paling gampang bahasanya kita menghina orang. Tapi kalau Al-Quran nggak pernah menghina hambanya, tapi memperingatkan hambanya. Manusia seperti monyet, manusia seperti makhluk-makhluk Allah yang lainnya, itu Al-Quran mengatakan itu sebetulnya bukan menghina. Untuk hambanya seperti kita itu adalah memperingatkan. Kirdun kan ada dalam Al-Quran. Dan kirdun itu dalam Al-Quran justru konotasinya adalah konotasi orang-orang yang bodoh. Malah kalau anjing ada dua definisi dalam Al-Quran. Ada anjing yang baik di binatang ya, ada anjing yang diinterpretasikan dalam pemahaman rakus. Saya pernah bahas di satu kajian lain dalam Al-Quran. Ya, contohnya anjing Ashabul Kahfi itu malah menjaga. Tapi ada orang yang rakus dengan dunia,
mencintai dunia, bakhil, kaya, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi malas sekali berinfak, sedekah, amal soleh. Itu diibaratkan seperti anjing. Anjing itu nggak ada yang dermawan. Mana ada anjing kita lihat, kita kasih tulang satu pasti kurang. Kita kirimkan ayam satu kurang. Kita kirimkan ayam 2, 3 pasti kurang. Itu anjing. Jadi anjing itu kalau ngambil ambisius, nggak ada kenyang-kenyangnya. Tapi kalau mengeluarkan untuk kepentingan kebaikan, anjing mohon maaf ya, ini tidak ada. Maka dalam Al-Quran disebut dengan orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak ada sifat dermawan sama sekali. Tetapi kalau bekerja, ambisi dunianya, materinya luar biasa. Nah, nanti saya coba cari ayatnya lagi. Saya lupa karena memang saya bahas di pengajian saya setiap malam Rabu di tempat tinggal saya. Ya. Baik. Kenapa yang kajian bab yang ke-19 ini menunda amal soleh termasuk sikap bodoh? Kata Ibnu Athaillah. Apa dia menyampaikan di sini? Saya bacakan terjemahannya saja. Menunda amal karena menunggu waktu yang luang termasuk tanda kebodohan. Jadi kita sudah dicap bagian dari orang-orang yang tidak beruntung karena kebodohan kita. Ini terkait dengan waktu. Jadi definisi tentang bodoh ini adalah definisi tentang orang yang tidak memanfaatkan waktu untuk kebaikan-kebaikan, untuk amal soleh. Ya. Sholat jelas amal soleh karena ada syariatnya. Puasa amal soleh, puasa sunnah, puasa wajib amal soleh, ada syariatnya. Umroh, haji itu sudah pasti. Tapi ketika Imam Al-Ghazali langsung berdialog dengan malaikat Allah, ditulis betul dalam kitab Nasaihul Ibad yang saya pegang kalau pengajian. Kata Imam Al-Ghazali, sholat itu adalah kewajiban dan itu akan dipersembahkan untuk dirimu. Seperti Allah menyampaikan demikian. Puasa untuk dirimu, sholat untuk dirimu, puasa untuk dirimu, umroh dan haji untuk dirimu. Kemudian amal soleh yang mana yang akan menjadi bagian daripada kekuatan kita untuk menghadap Allah? Nah, ini kemudian dijelaskan betul dari situ. Amal soleh yang tidak besar mungkin bisa jadi kecil, tetapi amal soleh ini adalah amal soleh yang dilakukan dengan terus menerus, penuh keikhlasan, dan selalu dibarengi dengan rasa tawadu. Ada dialog antara malaikat dengan Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Al-Ghazali ini kita tahu hujatul Islam. Beliau ini ilmu fikihnya mumpuni, ilmu tafsirnya mumpuni, hafal Al-Quran, ilmu hadisnya mumpuni, ilmu filsafatnya mumpuni. Kalau sudah fikih, hadis, tafsir, filsafat mumpuni, apalagi kurang ya Pak? Hebat ini manusia. Kita baru hafal satu ayat udah merasa hebat. Imam Al-Ghazali 30 juz. Bukan juz 30 ya Pak, 30 juz. Belum ilmu hadisnya, belum ilmu tafsirnya, belum ilmu filsafatnya. Tapi apa kata dia? Hatiku masih kosong karena aku belum memanfaatkan waktu-waktu senggangku untuk kepentingan aku riyadhah kepada Allah. Nah, ini pengertian riyadhah ini apa? Orang yang selalu ingin menjadikan dirinya taqarrub ila Allah,
Jadi waktu memang berat mengaturnya. Tidak ada orang yang pintar kecuali orang yang setiap waktu, menit, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun demi tahun, dia imannya selalu bertambah. Semakin tawadu, akhlaknya semakin baik. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas itu bukan bergelar profesor doktor ya Pak ya, seperti di kampus itu ya. Banyak profesor doktor nggak cerdas Pak, bodoh. Kenapa? Dia cuma bangga dengan gelar profesor doktornya. Ya izin saja, saya baru mengurus pangkatan profesor saya ini. Ya, tadi dia telepon dari Bandung, Pak ya mau siap jadi profesor? Oh siap Pak. Berapa kepangkatannya? Tolong tambahkan 200 lagi Pak. Oh siap. Nulis ya Pak ya di jurnal internasional. Oh siap. Apa susahnya Pak? Jadi profesor sekarang itu bayar Pak. Nulis di jurnal internasional berstandar Scopus, berstandar bereputasi internasional. Apa sulitnya? Semua orang bisa. Tapi buat jadi orang pinter, nggak semua orang bisa. Kenapa? Karena sudah punya embel-embel dunia. Apa embel dunia? Ya gelar akademik, ya popularitas, ya kekayaan, dihormati orang, tokoh masyarakat. Selesai. Apa selesainya? Nggak mau lagi taklim sama-sama di sini. Profesor, kok taklim bareng-bareng ini? Nanti levelnya sama dengan yang tidak profesor. Pengusaha kok taklim bareng-bareng rakyat jelata. Saya itu kalau taklim bukan di masjid, bukan di musola, di hotel bintang 5. Waktunya tidak dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang membuat orang itu menjadikan contoh bagi dirinya. Karena Rasulullah pernah menghimbau kepada yang namanya, ini saya langsung tancap gas aja Pak ya, karena ini kan maghrib ke isya dekat sekali nih. Ya kalau saya tancap gas, Bapak nanti nggak dapat apa-apa ini. Rasulullah pernah dalam suatu kajian sekitar subuh, ya ba'da subuh, nanti dituliskan dalam satu tarikh para sahabat itu ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Toha. Dia adalah guru besar dari UIN Sunan Kalijaga. Ya, dituliskan mengambil daripada rujukan manhajnya dari tarikh sahabat Rasulullah yang ditulis oleh seorang syekh dari Universitas Al-Azhar Mesir di antaranya. Dia katakan, baginda Rasulullah Muhammad SAW pernah dalam satu kajian subuh, ba'da subuh, dihadir lengkap oleh semua sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah salam, Rasulullah langsung menyampaikan, bukan ayat dan hadis dulu yang dibahas, tidak. Atau mohon maaf, bukan ayat dulu yang dibahas, bukan Al-Quran dulu yang dibahas, bukan. Apa yang kata Rasulullah? Hari ini, apa yang telah engkau lakukan wahai para sahabatku untuk menolong dirimu berhadapan dengan Allah? Apa jawab sahabat? Saya tidak mengerti apa yang kau tanyakan wahai Rasulullah. Baik, aku ulang. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini sudah berbuat baik? Dari salah seorang sahabat, 4 orang itu nggak ada yang berani bicara, semua nunduk. Diulang 3 kali itu pertanyaan, siapa di antara kalian yang sudah berbuat baik? Maka karena 3 kali bertanya, beranilah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjawab, izinkan saya ya Rasulullah untuk menjawab pertanyaan engkau. Alhamdulillah, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya bersyukur kepada Allah atas karunia bahwa engkau seorang nabi dan rasul yang kami cintai dan telah menunjukkan jalan kepada kami untuk jalan kebaikan. Maka hari ini
saya telah melakukan kebaikan atas izin Allah. Baik Abu Bakar, kata Rasulullah. Diaudit Pak, subuh diaudit. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? 4 orang sahabat utama dan sahabat yang di belakang tidak ada yang menunjukkan tangan, kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Saya ya Rasulullah, tadi jam 1 pagi saya mendatangi tetangga saya yang sakit. Jam 1 pagi. Berarti orang lain tidur, dia kelayaban mencari karunia Allah, berbuat baik, mendatangi. Ada pertanyaan, kok menunjuk orang sakit pagi-pagi? Ya beda lah sama orang Mutiara Gading. Orang Mutiara Gading 1 pagi sakit tidur, nggak boleh tutup pintu. Orang Arab enggak lah membuka pintu jam 1 pagi. Umar di sebelahnya udah mulai kepanasan. Mohon maaf ya, Umar ini orangnya kan nggak mau kalah sama sahabat-sahabat yang lain kalau berbuat baik. Nengok ke wajahnya Abu Bakar, apa benar engkau ini? Baik, pertanyaan kedua kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengantarkan orang yang meninggal dunia? Lagi-lagi Abu Bakar tunjuk tangan. Saya Rasulullah, tadi jam 4 sebelum kita sholat subuh, saya sempat mengantarkan ada salah seorang yang dibawa dengan keranda kemudian dimakamkan. Saya ikut serta saja pada rombongan itu sampai kepada makamnya, dan saya juga membacakan doa untuk si mayat yang disampaikan di pemakaman sampai dengan selesai, dan saya kembali untuk menuju ke masjid ini. Umar wajahnya makin merah saja. Umar Pak, Umar ini kalau ada orang berkebaikan, dia nggak berkebaikan, hatinya ini panas. Bukan panas mau nonjok, bukan Pak. Panas kenapa dia bisa? Mohon maaf ya, kenapa dia bisa? Saya tidak. Hebat ini para sahabat ini, fastabiqul khairatnya luar biasa. Pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang hari ini sudah membantu mengeluarkan infak sedekah kepada orang yang tidak mampu? Tidak ada Pak yang angkat tangan, kecuali siapa? Abu Bakar As-Siddiq lagi. Saya ya Rasulullah, karena tadi sebelum saya datang kemari, habis mengantarkan jenazah, saya bertemu dengan pengemis, dan pengemis itu dengan kemiskinannya, saya tahu beliau ini orang baik, tapi karena kemiskinannya ya Rasulullah, maka saya keluarkan uang dari kantung saya. Sudah saya siapkan kalau saya perjalanan kemanapun, dan saya berikan kepadanya. Bukan besarnya wahai Rasulullah, tapi saya selalu melazimkan kalau saya pergi kemana-mana, saya selalu membawa uang, dan uang itu saya persembahkan kepada orang-orang yang saya nilai perlu untuk saya bantu. Rasulullah mulai senyum. 3 pertanyaan Rasulullah, Abu Bakar bisa menjawab semua. Baiklah, pertanyaan terakhir. Wah, pertanyaan terakhir nih. Ini tentang amal soleh. Kalau begitu yang terakhir ya, kira-kira begitulah bahasanya. Umar udah gelisah duduknya. Kalau Utsman bin Affan, ya orangnya kalem saja. Ali masih muda. Frasa bangga punya sahabat yang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan Pak, dalam tarikh itu begitu lengkap. Terakhir apa pertanyaannya? Siapa di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa sunnah? Kebetulan Umar biasanya puasa, Utsman biasanya berpuasa, Ali pun berpuasa. Kali itu tidak. Yang berpuasa sunnah siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq.
Saya ya Rasulullah, saya hari ini insya Allah akan meneruskan puasa sunnah saya. Karena saya sudah niat. Tadi berangkat dari rumah saya berpuasa, saya minum 1 gelas susu kambing dan 3 butir kurma. Dan saya pergi untuk melihat menjenguk orang yang sakit, mengantar yang ke makam untuk dikuburkan, bertemu dengan fakir miskin. Dan saya niat berpuasa. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, engkau tahu ketika Allah tidak akan tidur melihat semua kebaikan-kebaikan manusia, dan Allah tidak pernah melepaskan pengawasannya kepada setiap makhluk, maka setiap ibadah yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk dipersembahkan kepada Allah. Maka lihat, siapa hari ini yang bisa, nih Rasul menyampaikan Pak, siapa hari ini yang bisa berkompetisi dengan Abu Bakar As-Siddiq? Mengapa kemudian Abu Bakar As-Siddiqnya masih ada di hadapan kita, sedangkan Allah sudah mengabarkan kepadaku bahwa nanti yang mendampingi engkau masuk surga tanpa hisab adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, nanti yang akan mendampingi dirimu bersama-sama dengan engkau masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq tanpa hisab, di antara 10 orang yang masuk surga tanpa hisab. Orangnya masih ada, tapi kemudian Allah mengabarkan kepadaku, inilah Abu Bakar As-Siddiq yang setiap hari-harinya tidak pernah lowong, tidak pernah kosong, tidak pernah alfa berbuat kebaikan. Ucapannya lembut, jiwanya tenang, hatinya taslim, dan perbuatan-perbuatannya selalu untuk dipersembahkan kepada Allah dengan ikhlas dan kesabarannya. Abu Bakar As-Siddiq bangga Pak? Tidak Pak, nangis dia, nangis. Kok menangis? Bukan nangis yakin masuk surga kata Rasulullah, paling yang menjamin Rasulullah, tidak. Apa kata para siddiq? Aku pantas kau wahai Rasulullah masuk ke dalam surgamu. Dosaku banyak, kesalahanku banyak, kekeliruanku banyak, kezalimanku setumpuk. Rasul mendatangi Abu Bakar, memeluknya, menciumnya seperti seorang kekasihnya. Apa kata Rasulullah? Inilah ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Setiap kebaikan-kebaikannya tidak pernah dia hitung-hitung, kecuali dia lupa dengan kebaikannya, tapi Allah selalu paham dan tahu dan mencatat kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para bapak sekalian, insyaallah ini cerita luar biasa. Tapi riwayat ini bukan bohong. Silakan nanti dikaji, ya, cari saja. Kalau di Google kayaknya belum ada, karena buku ini tarikhnya sudah diuji oleh profesor-profesor di Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu Pak, kalau menelurkan buku para syekhnya, syekh untuk jadi grand syekh itu hadisnya harus betul-betul sahih. Buka riwayat hadisnya mana, ya Al-Qur'annya, asbabun nuzulnya betul-betul jelas. Kalau selain sahih, asbabul wurud dari hadis itu juga betul-betul diperhatikan. Maka kita bacalah bacaan-bacaan semacam itu. Jangan YouTube, sosmed yang membingungkan kita itulah, janganlah. Udah gak penting-penting kita sekarang buka sosmed itu, perang aja itu. Oh saya apa ini? Mohon maaf ya, karena bagi saya di dunia akademis sampahnya terlalu banyak gitu. Makanya cari buku yang bagus atau kajian-kajian seperti ini yang nanti bisa kita lakukan untuk mendalami hati kita. Mengenai waktu luar biasa. Abu Bakar dengan demikian kalau jam 1 sudah keluar rumah, berarti Abu Bakar bangunnya jam berapa ya? Nggak tidur kan? Tidur Pak, sebentar. Berbeda dengan saya Pak. Kalau bapak pasti mirip Abu Bakar kalau bapak ya. Ya.
Beda dengan saya pandang tidurnya. Karena kalau orang tidur itu ya sudah mati. Mati pikiran, mati gerak, mati rasa, mati saja. Kalau mati berarti bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau ini diriwayatkan bahkan dalam buku yang sama, kalau dia bangun dari tidurnya jam 12 malam, tengah malam, apa yang dia lakukan? Dia membuka pintu rumah atau jendela rumahnya, dan kebetulan di depan rumah itu ada pohon kurma. Dalam riwayat begitu. Ada pohon kurma. Nah, pohon kurma itu tempat dia dialog dengan pohon kurma. Gak masuk di akal, Pak. Kok seorang sahabat dialog dengan pohon kurma? Dialog dengan pohon kurma. Apa dialognya? Di antara dialog yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Pak, ini saya bicara sahabat dulu ya, Pak. Sahabat aja begini hebatnya, Pak. Bagaimana Rasulullah? Mohon maaf, Pak ya. Ini Pak, ya kok cerita tentang sahabat. Rasulnya kapan? Rasulnya nanti episodenya beda, Pak. Om Ustaz Gofur aja. Kalau sahabat, saya katakan ya, kalau sahabatnya demikian hebatnya, bagaimana Rasulnya? Pasti jauh lebih hebat. Ya mohon maaf, bapak kita ini saya lupa namanya, Pak siapa, Pak? Oh, Pak Ali. Hebat menurut saya. Beliau ini kerja bisa kuliah kan. Ditanya, Pak Ali dosennya siapa? Ada Pak Yayat, ada Bu siapa, ada Bu siapa, ada Bu banyak kan Pak ya. Kira-kira murid sama guru lebih hebat mana, Pak? Hebat guru lah, enak aja, sembarangan. Karena Pak Ali hebat gara-gara guru yang hebat dong. Gak mungkin Pak Ali hebat gurunya biasa-biasa aja, kira-kira gitu misalnya ya. Ya demikian begitulah. Sahabat itu hebat karena Rasulnya hebat. Apa hebatnya? Akhlaknya yang hebat. Kira-kira Bapak yakin gak kalau Rasul kita itu, Nabi kita itu Muhammad SAW itu orang kaya? Yakin gak? Siapa yang bilang Rasul itu miskin? Udah keluar dari Islam aja. Naudzubillah. Rasul kita itu orang kaya, Pak. Kalau nggak kaya nggak mungkin dia bisa nyumbang. Nikahnya aja, mas kawinnya itu harga 5 miliar, Pak. Bapak nikah kemarin, mas kawin ke ibu berapa harganya? Sendal jepit sepasang lagi. Itu memang orang Lombok. 5 miliar untuk mas kawinnya ibunda Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu harga 5 miliar. 5 miliar. Oh, nggak percaya? Wah, ada kok. Saya baca tarikhnya juga. Masa yang nulis kitab profesor doktor bohong? Dia disumpah kok dengan ilmunya. 5 miliar, Pak, harganya. Mana mungkin ada pemuda yang menikahi seorang gadis 5 miliar, pemuda bodoh, nggak ada. Maaf, pemuda miskin nggak ada. Pemuda kaya ini. Terus mengapa Rasulullah meninggal tidak meninggalkan harta? Wafatnya tidak mewariskan harta? Karena Al-Quran minta begitu. Nabi Sulaiman oke lah dengan hartanya, ya silahkan. Nabi Daud oke lah dengan apa? Ayahnya Nabi Sulaiman kan Nabi Daud. Nabi Daud oke lah dengan apa? Kekuasaannya, kerajaannya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad tidak mewariskan harta kepada umatnya, juga kepada ahli keluarganya. Lantas mewariskan apa? Mewariskan akhlak. Maka Rasulullah tidak pernah dipuji-puji oleh Allah. Wajahnya tidak pernah dipuji oleh Allah. Tangannya tidak pernah dipuji oleh Allah. Kakinya tidak pernah dipuji oleh Allah. Fisik yang tidak pernah dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena fisik saya sebut tadi, wajah, tangan, kaki, telinga, segala macam, itu akan menjadi sangat tinggi derajatnya berbarengan dengan
akhlak yang menempel pada ruhnya. Akhlak yang menempel pada ruhnya. Makanya Rasul menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa kekuatan Rasulullah dalam menyampaikan dakwah? Beliau ummi tidak bisa baca, kata orang Arab yang jahil. Tetapi ummi itu bukan berarti bodoh. Ummi itu adalah cerdas. Cerdas di mana? Cerdas ruhnya. Karena ruhnya telah dilakukan sebuah upaya untuk di-upgrade. Di mana di-upgrade-nya? Di Gua Hira. Di-upgrade di Gua Hira. Sejernih apa hati Nabi Muhammad ketika beliau masih bayi, beliau ketika masih anak-anak balita, sudah mendapatkan tempat di sisi Allah untuk dilihat hatinya dan dimasukkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Walaupun hadis ini mengatakan ini hadisnya debatable antara hadis sahih dan tidak sahih, tapi saya mengatakan seberbaik sangka kepada Allah, Allah pasti bisa melakukan apapun terhadap seorang nabi dan rasulnya. Ya, maka apakah ada yang terbuang dari seorang nabi dan rasul? Semua perkataannya. Kalau kita ngomong, saya ngomong Pak, 70% hawa nafsu, 30% Al-Quran, hadis, ilmu hikmah. Kalau Nabi bicara, hawa nafsunya berapa persen? Saya yakin 0 karena dia maksum. Tapi ada yang bilang orang-orang agak sinis kepada Rasulullah masih ada hawa nafsunya ketika bicara. Siapa mereka yang bilang? Kaum Mu'tazilah Pak. Mu'tazilah yang pakai otak saja kalau ngomong, nggak pakai hati. Kalau kita, saya punya guru di Majelis Zikir As-Samad Al-Maliki sama dengan Ustaz Ghafur. Guru saya sampai kepada makom basair mukasyafah, beliau sampaikan Rasulullah itu mulia bukan karena dia punya wajah yang ganteng, penampilan menarik, tapi Rasulullah itu mulia karena akhlaknya yang tinggi, karena kepribadiannya yang unggul, karena prestasi amal soleh yang tidak tertandingi, sehingga Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ketika Rasulullah yang hebat itu dicontoh oleh sahabat-sahabat yang lain, dan yang paling utama sahabat yang paling bersama-sama dekat bahkan mendampingi hijrah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dialah yang paling gampang memfotokopi semua perilaku Rasulullah, sehingga wajar kalau orang yang belum meninggal dunia tapi tempat surganya sudah disediakan oleh Allah. Ya, kita mau mati masih nyari di mana kita mau dimakamkan. Teman saya pesan San Diego Hill, teman saya pesan Al-Azhar. Ada kan di Cikarang? Mau mati pesan kubur. Abu Bakar As-Siddiq belum mati, surga udah menunggu. Bapak ngomong, dia kan sahabat, kita bukan. Apa bedanya? Ada bedanya Pak, ada. Dia umat terdahulu bersama dengan Nabi, para sahabat. Kita adalah umatnya. Tetapi umatnya kan disebut-sebut sama Rasul ketika Rasul meninggal dunia. Rasul meninggal dunia, siapa yang disebut? Istrinya? Tidak. Anaknya? Bukan. Apa yang disebut? Ummati, ummati, ummati. Sepeninggalku umatku bagaimana ya Allah? Umatnya kita. Ini pikirkan. Bisa saya? Jadi ini masalah waktu. Maka disampaikan di sini Pak, dalam ini juga orang Al-Azhar yang Syekh Abdullah Al-Syarqawi Al-Halwati
Grand Sheikh, bahkan bukan saja Grand Sheikh Universitas Al-Azhar Mesir dan Mufti Mazhab Syafi'i. Dia katakan, bahkan andai kata ia mendapatkan waktu luang, ini orang-orang yang sibuk dengan dunia, tentu jika dia tidak menghendaki dirinya untuk bersegera keluar daripada lingkungan waktu yang menggerogoti dirinya, maka tekadnya, niatnya berbuat baik akan bertambah lemah, karena sepatutnya ia segera bangkit mencari amal-amal kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Tuhannya sebelum terlambat, karena umur dan ajal tidak pernah akan bisa diprediksi oleh siapapun. Teman saya dosen 35 mati, 50 mati, saya 53, sebentar lagi kali ya. Makanya mohon maaf, kita waktu akan menggulung kita. Nah, kan Bapak sudah hafal ayatnya, wal as innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisob. Belum wadduha wal laili idza saja dan seterusnya. Itu waktu. Wal fajr, demi fajar. Banyak kok Al-Qur'an bicara tentang ayat demi ayat, surat demi surat tentang waktu. Surat Al-Asr, surat Al-Fajr, surat Ad-Duha, belum surat yang lain, demi malam, Al-Lail, waktu. Kenapa? Ini kita banyak lengah. Sibuk-sibuk kita dengan dunia, mencari rezeki, berdagang, berniaga, bekerja, sibuk kita urusan-urusan dunia kita. Bahkan dikatakan di sini, banyak orang yang bodoh itu karena menunda amalnya dengan menunggu waktu luang. Nanti saja kalau saya sudah pensiun, saya baru mulai rajin ke masjid. Mohon maaf, nanti Pak kalau udah pensiun baru rajin ke masjid. Sekarang mah ke masjid ya sedapat-dapat waktunya saja. Pulang sampai di rumah sudah waktu Isya nggak sempat ke masjid, capek. Subuh sedang ngantuk-ngantuknya, nanti aja deh, nunggu pensiun dulu. Terus kira-kira pensiun sampai? Iya kalau sampai. Kalau nggak sampai, deh, nanti aja nyumbang masjidnya, nyumbang yatimnya, bikin panti asuhannya, kalau orang kaya. Kalau duitnya lebih banyak, proyek yang di sana udah mulai jalan, pekerjaan yang di sana sudah mulai jalan, pekerjaan di sana mulai jalan. Tambahan ada beberapa deposito bank yang bagi hasilnya bisa untuk membangun kebaikan-kebaikan. Nanti saja, sekarang jangan dulu, belum. Yakin besok pagi kita masih hidup. Saya ada di Majelis Zikir As-Sawat Al-Maliki, Pak. Mursid saya, guru saya bilang begini, wahai para ustadz, ada saya, teman-teman, ada rektor Unisma juga alhamdulillah ngaji dengan beliau. Rektor Pak, punya pondok pesantren masih mau ngaji. Kita kadang-kadang di sini susah ngaji Pak. Alhamdulillah di sini para ngaji ya. Apa dia bilang? Ustaz, itu di depan kita ibu-ibu, nenek-nenek usianya sudah 70 tahun. Mau tahu apa usahanya nenek-nenek itu? Tukang ikan. Tukang ikan Pak. Tukang ikan, ikan basah. Beli di Tanjung Priuk, dijual di Kalideres. Yang beli pun bukan dia, nitip ke orang lain karena udah nggak sanggup ke pasar. Beli yang nggak sanggup karena ngantri di Tanjung Priuk. Dia nunggu di pasar. Subuh, habis sholat subuh dia pergi dari rumahnya ke pasar. Rumahnya ngontrak.
Mohon maaf Pak, ini bukan dramatisir, rumahnya ngontrak. Aslinya orang Banyumas. Ngontrak di Kalideres. Ngontrak, dia jualan. Ikan dikirim. Dia ada di pasar, ikan datang, dia beres-bereskan. Mana pembeli? Apa kemudian? Oh, udah masuk ya? Ini apa nih? Masak air? Hah? Oh, masuk Isya. Sebentar ya? Boleh? Ya. Terus apa yang terjadi? Si nenek-nenek itu sudah hampir 10 tahun ngaji di tempat kita, tetapi selama 10 tahun itu penghasilan yang dia dapatkan dia bagi 2, 3 malah buat dirinya. Apa kata dia? Saya sudah tua Pak, makan saya paling nasi sayur bening, saya nggak mau makan daging, makan ayam, saya udah nggak mampu makan seperti itu. Nasi sayur bening cukup, sedikit saja karena udah tua, makan tidak banyak. Tapi 2 bagian saya setiap hari saya harus memberikan kepada anak yatim yang lewat sekolah di depan rumah saya tunggu di depan rumah dan saya berikan. Nah, ini buat jajan. Enggak banyak Pak, 10.000 setiap anak yatim, 10.000 anak yatim 10.000, tapi 10.000 itu dikasih untuk 3 orang berapa tahun? 10 tahun, 10.000 setiap hari. Apalagi kalau pengajian bulanan minggu keempat, seperti tadi kami pengajian bulanan minggu keempat, dia nabung untuk apa? Orang-orang bisa berangkat dengan sewaan dari mobil yang dia bayarkan kepada angkot. Ayo ngaji ya Dek, ngaji ya Mbak, ngaji ya Mas. Ini mobilnya udah ada angkot, saya sediakan tuh di depan. Dia bayar setiap bulannya. Berapa harganya? 400.000 setiap bulan untuk angkot yang dia bawa para jamaah-jamaah. Itu semuanya untuk apa? Ditanyakan. Saya nggak punya pilihan lain kecuali saya berbuat baik kepada Allah. Karena umur saya Allah berikan sampai dengan hari masih hidup, saya bisa dagang, bisa jualan, bisa untuk ngaji, dan saya tidak ingin saya hanya ngaji sendiri, saya bawa orang-orang lain. Itu yang ingin saya manfaatkan umur saya. Wah, malu saya Pak. Dosen ya paling. Dosen katanya. Katanya dosen. Tapi kadang-kadang dosennya pelit seujung langit. Oh ya enggak lah, belajar. Keluarkan juga tiap bulan, tiap minggu orang ngaji. Oh, enggak mau kalah sama jamaah, luar biasa. Nah, inilah mudah-mudahan menjadi bagian daripada janganlah menunda amal soleh, karena menunda amal soleh adalah sebuah sikap yang bodoh. Demikian, semoga Allah berkahi kita, lindungi kita, keluarga kita, anak keturunan kita, dan Allah jadikan kita istiqomah dalam kebaikan dan amal ibadah, dan juga Allah angkat bala dan wabah virus ini dari negara kita Indonesia, dan Allah sehatkan kita semuanya. Al-Fatihah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.